Di antara yang bisa membuat hati itu jadi lembut adalah ketika orang itu ingat mati. Dari Mansur bin Abdurrahman dari Safiyah, anna imra'atan atat Aisyah radhiyallahu anha litashku'a ilaiha al-qaswa. Ada seorang wanita yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha mengadukan kerasnya batinnya. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, aktsiri dzikral maut. Coba kamu perbanyak ingat mati. Perbanyak ingat mati itu gimana, Pak? Ya enggak harus ke kuburan. Tapi dia selalu membayangkan, nanti kalau saya mati, saya apa yang bisa saya bawa di hadapan Allah? Sudah amalnya sedikit, salat kadang ditinggalkan, zikir jarang, gak bisa baca Quran, lebih banyak main game, PS, healing sama temen, dan seterusnya. Ini kamu kalau dipanggil Allah, kau mau store apa? Aku masih punya sedekah. Sedekahmu berapa? Ya kemarin saya sudah sedekah 500 rupiah. Alhamdulillah, semoga diterima. Terus tak beritahu teman-teman, sudah 500 dipamerin. Apa yang bisa diharapkan kalau kemudian orang itu beramal sudah sedikit, kualitas ikhlasnya wallahu a'lam, itu pun masih berharap pujian banyak orang. Kemudian Aisyah mengatakan, yuriku qalbaka wa taqdirina ala hajatik. Dengan mengingat mati itu akan bisa membuat hatimu lembut. Fafa'altu fa'anistu min qalbiha rushdan. Akhirnya dilakukan oleh wanita tadi, oleh Safiyah. Dan aku mendapatkan hatiku terasa lebih nyaman dengan banyak mengingat mati. Nah, orang kalau ingat mati, dia tidak akan rakus dengan dunia, dan dia akan waspada. Jangan sampai dalam hidup ini dia meninggalkan perbuatan dosa yang nantinya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah pasca kematiannya. Itulah orang yang ingat mati. Maka dia tidak mungkin iri sama temannya, dia tidak mungkin berantem sama temannya, karena dalam pikiran dia bagaimana cara dia bisa menghadap Allah dalam keadaan selamat. Baik. Dan bagi yang putra, bagi yang laki-laki, dianjurkan ziarah kubur. Dianjurkan ziarah kubur. Nah, Anda bisa ziarah kubur di kuburan manapun. Tidak harus kuburan leluhur, tidak harus kuburan orang tua atau kuburan nenek kakek. Anda bisa berziarah ke semua kuburan yang ada selama kuburan muslim. Alhamdulillah, nggak sulit untuk nyari kuburan muslim di Jogja. Datang ke sana, bayangin kalau kau yang berada di dalam, bisa apa kau? Sekarang bangga dengan aneka kelebihan yang dia punya, merasa masih muda. Kalau naik motor, Masya Allah, seperti hilang kendali. Baik, Nabi SAW mengatakan, zurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan orang akan kematian. Nah, kalau orang ingat akan kematian, maka dia akan tidak bernafsu dengan kehidupan dunia. Dan orang kalau sudah tidak bernafsu, nggak ada ceritanya, Pak, iri sama temannya. Saya kalah dalam masalah gaji, tidak apa-apa, bukan itu tujuan saya. Saya kalah karir, bukan itu tujuan saya. Saya ingin dekat dengan Allah, karena sebentar lagi saya seperti dia. Mungkin manusia dalam kondisi aman seperti ini, dia bisa ngomong kayak gitu. Andaikan 1 jam lagi saya mati, saya akan sholat, saya akan taubat, saya akan ini, saya akan. Itu sekarang. Mungkin realitanya bukan kayak gitu. Gemeteran dia. Aku akan nyari makanan yang paling enak.
Kepikiran nggak kayak gitu? Hah? Tidak. Karena itulah orang yang ingat mati, apabila dia mukmin, dia akan membayangkan apa yang akan saya persiapkan ketika saya menghadap Allah. Dikala itulah hatinya akan selalu berpikir, saya harus berbuat apa. Itulah seorang hamba yang beriman. Maka Nabi SAW ingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati itu akan menjadi tenang, dan salah satunya adalah dengan ingat mati. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan ziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat. Dengan ziarah kubur orang berpikir, apa yang harus saya persiapkan untuk kehidupan kedua yang jauh lebih panjang dibandingkan yang pertama. Karena kita akan pulang untuk selamanya. Terus kamu pulang bawa apa? Sebab kau akan ditanya oleh Sang Pencipta, amal apa saja yang telah kau kerjakan.